Shalom, salam sade, salam ketemu lagi dengan channel sayur bening, sebening embun pagi. Marketnya bosan ya, boring ya, di situ-situ sideway-nya lama gitu ya, biarinlah sabar dikit gitu ya. Padahal dia main di situ juga, nanti dia naikkan dikit ke 39 sekian, turun balik ke 38 sekian ya. Ini sekarang market cap di 1,7 sekian something, BTC dominance di 41%, masih menguat juga, makanya altcoin juga rada hijau kobong. Walaupun sekarang Bitcoin di 38,8 ya. Ya gitu-gitu aja dia mainkan. Nggak inilah, marketnya boring gitu ya. Jadi sedikit kita bahas ya, kemarin band kriptonya nggak gagal ya kan, nggak ini votingnya ya, udah nggak ngaruh ya. Hari ini lagi masih ada yang lain ya. Ini di Amerika hari ini mulai FOMC tanggal 15. Ini juga mereka bahas soal PPI ya, PPI Producer Price Index ya, dan satu lagi yang important gitu, itu PCI. PCI itu Personal Consumption Expenditure. Jadi itu PCI, PCE sama PPI, PPI itu dua-duanya korelasinya juga masalah food dan energy gitu. Itu yang penting, itu juga inflasinya tinggi, sangat volatile. Jadi ini jadi salah satu juga perhatian si Jerome Powell juga ya. Makanya hari ini yang dibahas mereka itu nanti itu pengaruh untuk keputusan yang dibuat sama Jerome Powell juga nanti. Interest rate-nya berapa persen gitu ya. Jadi hari ini market ini sedikit saya bahas saja, kita wanti-wanti. Jadi saya kemarin itu saya lihat sedikit, saya mau tahu apa di ininya kan. Saya lihat rangkuman tanya jawab yang minggu lalu tuh oleh Senat ya, sama Jerome Powell. Jadi ada beberapa hal yang saya tangkap, memang ya kita market begitu hati-hati gitu ya. Jadi ada Senator Shelby itu nanya dia, apakah kamu akan naikkan interest rate gitu ya. Senator itu nanya dia, apakah kamu akan menaikkan interest rate seperti si Paul Volcker. Paul Volcker itu siapa? Paul Volcker itu dulu chairman juga, chairman Fed. Kala tahun era 1970-1980 saat Amerika ya krisis begitu juga, inflasi lagi begitu ya, lagi inflasi juga saat itu Amerika. Dia punya Federal Reserve chairman-nya saat itu si Paul Volcker ini. Nah, saya lihat, saya teliti banget lihat interviewnya kan, dia tanya sama si Jerome Powell, apakah kamu akan sama melakukan tindakan yang sama, menaikkan interest rate di atas 2 digit ya. Karena waktu itu si Paul Volcker itu terkenalnya kenapa? Karena saat inflasi yang sangat tinggi tahun 70-an 80-an itu Amerika ya, ekonominya lagi jelek juga saat itu, inflasi tinggi. Nah, si Paul Volcker itu saat itu interest rate sampai 20%. 20% loh interest rate. Nah, dia terkenal yang naikkan sejarah Amerika interest rate naik sampai 20% jadi tangan dia itu untuk menekan kembali inflasi gitu. Ya, itu dia si Paul Volcker. Jadi waktu ditanya sama Senator Shelby, interview itu dia tanya sama si Jerome Powell, apakah kamu akan lakukan tindakan yang sama dengan si Paul Volcker akan menaikkan 2 digit, tapi nggak dibilang 20%, 2 digit berarti di atas 10% gitu ya. Tapi bukan langsung ini, itu bertahap istilahnya kan. Yang penting mereka harus menekan inflasi itu gitu ya. Jadi si Jerome Powell bilang iya. Nah,
dia jawab iya, dia akan lakukan itu untuk. Nah, di sini kita harus selalu hati-hati market. Nah, saat dia jawab iya sih A. Ini yang namanya kalau udah interest rate kalau dinaikkan, yang efeknya selalu kena ke stock market juga ya, pasti kripto kena juga gitu ya, karena kalau udah stock market kena Nasdaq, kena S&P 500 ya kan, equity pasti kena kripto gitu. Nah, di situ kita masih harus wanti-wanti gitu ya setiap. Jadi saat saya lihat dia interview gitu, saya wah berarti ini kita harus selalu pantau jadwal-jadwal kenaikan interest rate itu, kita harus hati-hati gitu ya. Itu satu poin kemarin saya lihat. Terus ditanya juga soal ini. Jadi CPI naik 7,9 gimana? Rupanya dia CPI dia udah nggak terlalu ini ya, namanya inflasi udah naik katanya. Yang lebih dia pentingkan, dia lebih perhatian, more pay attention katanya sama ini dia PCE ya, itu karena related sama food dan energy, karena consumption, personal consumption, jadi rakyat gitu ya, dan sangat volatile, inflasinya tinggi. Nah, dia lebih fokus itu. Nah, di situ juga poinnya berarti ini sangat pengaruh. Jadi hari ini apa yang dibahas PCE ya, personal consumption expenditure, sama PPI, producer price index, ini juga produsen food, energi gitu ya, itu inflasinya tinggi, sangat volatile. Jadi food sama energi ini sangat pengaruh mereka untuk membuat kebijakannya, keputusannya nanti besok lagi ya, si Jerome Powell. Jadi banyak hal bertahap akan mereka naikkan juga interest rate gitu, dengan keadaan banyak hal yang berubah, yang unexpected gitu ya. Misalnya market ya, yang jelasnya stock market, yang main stock market harus hati-hati ya. Nah, juga ini 2 hari ini emas, precious metal pullback juga. Emas dalam 2 hari udah ketarik hampir $100 juga, pullback gitu ya, masih ini. Ya inilah kadang kita nggak bisa tahu kan, karena perang makanya emas tiba-tiba terbang gitu. Padahal kalau awalnya tahun lalu saya pikir bisa kita nunggu tapering, nunggu dia ini kan inflasi, sebab emas masih bisa ke bawah. Nah, karena terjadi perang Rusia Ukraina, terpicu melejit harga precious metal ya. Akhirnya udah di luar target saya juga, mau serok emas di harga berapa. Saya tahun kemarin kalau nggak kejadian Rusia perang sama Ukraina, saya pikir di taper ini, dinaikkan interest rate ini, mungkin emas akan di kisaran mungkin 1.700-an atau biasanya kebanting gitu ya. Ternyata karena perang melejit harga emas. Nah, sekarang pullback, kita lihat pullback berapa. Ada yang nanya, kok udah bisa serok emas? Tunggu, kita lihat dulu dia pullbacknya berapa. Ini lagi pullback kan, belum, si Jerome Powell juga belum announce lagi gitu ya. Jadi kemungkinan masih turun, ya sabar dulu gitu. Karena market sekarang sulit ditebak. Begini, dan juga salah satu masukan saya buat kalian, ini pelaku pasar semua udah tahu, saat perang begitu semua orang hati-hati. Ya. Dan juga kalau market kripto ini naik turun ini, siapa yang main kan itu ulah bandar gitu. Kalau yang namanya hedge fund, pause itu, nggak ada pun yang bodoh. Kondisi begitu udah jelas mereka nggak bakal masuk ini market gitu ya. Seperti saya lihat interviewnya itu kan, ada senator satu, siapa dia tanya Jerome Powell, andai Anda naikkan interest rate ini, yang kena efek siapa gitu ya. Ya dia ceritakan ya pasti kena efek stock market ya. Terus tapi mereka sudah tahu, yang sudah pasti stock market sama yang high risk, aset high risk itu mereka jauh dari aset high risk gitu ya. Ya berarti hedge fund ini untuk sementara pasti nggak mau masuk kripto, karena kripto salah satu aset yang high risk, karena high risk high return. Makanya orang semua parkir samping, belum mau masuk. Ini naik turun ini kayak ompam kopam itu permainan bandar. Saya nggak ngaruh, saya cuma nunggu lihat apa. Saya nggak terlalu ini ya. Jadi saya cuma bisa sarankan buat kalian ya, yang baru-baru di dunia
trading bukan soal kripto aja, trading hati-hati ya. Kondisi market begitu tuh jangankan ada perang ya, nggak ada perang karena serangan pandemi gitu, negara pada krisis itu apa saja bisa tiba terjadi gitu, dan market total berubah gitu tiba-tiba ya. Di situ kita harus hati-hati gitu. Maka banyak orang itu nggak mau ini ya. Kita lihat berita ya kan, banyak kecurangan yang mereka mainkan gitu ya. Kayak BlackRock aja pusing juga. BlackRock dia kena tikam istilahnya. Kalau adu ayam dia kena tikam itu. Maka di kasus Evergrande, Cina real estate, dia udah kena tikam sangkut di situ ya. Ini pas ban Rusia, itu asetnya itu saya baca berita beberapa hari lalu, itu BlackRock itu aset dia whole bond, yield bond punya pemerintah Rusia kalau nggak salah, sama aset-aset lain itu sekitar 17 billion. 17 billion loh, 17 miliar dolar loh. Itu hitung duit Indo berapa triliun itu ya. Waktu yang Evergrande juga triliunan dia kena ya. Jadi banyak. Terus kalau kita lihat bank-bank juga bermasalah ya. Ini kayaknya tinggal meledak, ada hal-hal yang ini mah. Market hati-hati, jangan sembarangan masuk market gitu ya. Itu saran saya, entah itu Anda seorang trader di saham atau apa, Anda hati-hati kondisi begitu ya. Mereka cuma nunggu momen, tunggu ini, banyak hal yang tidak pasti, mereka juga nunggu kepastian. Paling nggak mereka mau lihat dulu awal ini para hedge fund, para asset manager gitu ya, pasti lihat apa yang keluar, terus program nextnya apa yang akan mereka lakukan itu dibaca di ini gitu. Dan ya satu sisi mereka juga ini, kalau kalian baca berita nah inilah kalau kita kadang ini yang benar-benar cari uang di perang gitu, bajingan mereka semua. Lihat tuh, si Biden ya, dia ban, dia sanksi finansial keuangan. Nggak taunya ketahuan Goldman Sachs ya, jual-jual asetnya Rusia gitu ya, lewat secondary market gitu. Jadi istilahnya si Biden nutup pintu ini, tapi buka pintu belakang gitu. Ada loophole-nya gitu ya. Nah, disitulah orang saya beberapa hari lalu saya lihat itu berita NBC, itu jurnalisnya perempuan siapa nama sempet ngamuk. Ini berarti Goldman Sachs ini juga pengkhianat ya kan, istilah dia jual aset Rusia sama investor Amerika karena kan jatuh drastis aset-aset Rusia itu ya, yang serok juga investor-investor Amerika gitu ya kan, dananya masuk balik ke Rusia kan. Nah itu kan mereka bilang, nah dapat duit ini sokong untuk perang lagi ya, lalu jual, maka mereka marah. Itulah jadi permainan gitu, kebusukan itu kalau nggak tahu ya ditutupi. Nah pas ketahuan kan sangat ini ya kan, uang-uang begitu mereka makan. Pokoknya buat mereka semua halal gitu ya. BlackRock juga gitu, saya lihat ada berita juga dia juga ada bisnis ini, tentara bayaran gitu ya. Jadi yang dikirim, kita lihat berita 16.000 yang tentara bayaran dikirim ke Ukraina, itu juga proyek si BlackRock gitu. Jadi dunia ini kalau kita lihat kacau, mereka demi uang apapun halal gitu ya. Nah tidak buat kita ya cuma plankton yang belajar investasi yang supaya kita nggak tergerus, nggak kemakan dengan kebusukan mereka. Kalau kita paham investasi, paling nggak kita mengolah uang kita jadi apa yang dimainkan di market dunia itu kita masih nggak ke ini ya, nggak kejebak lah kalau kita paham investasi gitu. Kalau orang yang nggak tahu investasi, nggak tahu ekonomi dunia kacau gitu, dia pegang duit, dia tabung terus, dia nggak tahu duitnya makin berkurang valuenya gitu ya, makin daya belinya terus berkurang gitu ya. Jadi video hari ini begitu aja.
yang saya bahas, masukan buat kalian, bahwasanya pada hari ini pertemuan itu ya, FOMC yang dibahas juga sangat penting, PPI, PPI sama PCE ya. Itu juga efek nanti untuk keputusan si Jerome Powell besok. Jadi ya kita lihatlah ya, keputusan yang dibuat itu tetap market ini sangat volatile efeknya gitu. Kita aja yang harus hati-hati, jangan greedy, jangan tamak ya. Kadangkala harus nunggu samping aja dulu. Kalau yang apalagi pemula yang nggak tahu, mending stay aside dulu, nunggu apa yang terjadi, baru cari kesempatan. Oke, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan cukup memberi masukan buat kalian untuk menambah pengetahuan dan juga analisa kalian gitu ya. Begitu aja dulu hari ini videonya. Salam Syario dari Tokyo. God bless you all. Be blessed, be blessed, be blessed. Immanuel. Haleluya.